lu diam. Diam. Lu diam. Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan, padahal Yesus bukan Tuhan. Paham lu? Siapa yang bilang bukan Tuhan? Saya. Lu tahu dari mana bukan Tuhan? Dari Bible, dari pernyataan Yesus. Emang lu tahu itu arti sebenarnya? Tahu. Lu tahu dari mana? Lu memang ahli Bible. Ahli Bible. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Dengarin dulu, saya kasih ayatnya. Kata Yesus nih, inilah hidup yang kekal itu. Di Bible ada ayat tersurat, ada ayat tersirat. Lu gak ngerti hyperbola, lu gak ngerti majas, lu gak ngerti gaya bahasa. Bagaimana mungkin mana tersirat? Oke, mana tersiratnya Yesus Tuhan? Mana tersiratnya Yesus Tuhan? Ya, tunjukin dulu lu mana lu yang bilang lu Yesus bukan Tuhan. Oke, baik. Ini Yesus bukan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus utusan diutus oleh Allah yang benar. Bagaimana utusan menjadi Tuhan? Karena apa? Karena lirikan matamu. Ayo. Ayo. Saya ulang lagi ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Bagaimana utusan bisa menjadi Tuhan? Ya bisa aja dong utusan menjadi Tuhan. Gimana sih? Emang nggak bisa? Emang Tuhan maha kuasa kan? Ya, jadi utusan menjadi Tuhan. Terus yang mengutus. Astagfirullah, ini anak. Utusan menjadi Tuhan, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya utusan menjadi Tuhan? Ya gue jawab, mau nggak? Ya jawab. Utusan menjadi Tuhan, jawab. Ya gue tanya dulu lo, Tuhan Maha Kuasa, lu setuju? Langsung aja, utusan menjadi Tuhan, jawab. Gimana? Tuhan Maha Kuasa, bos. Dia utusan bisa menjadi Tuhan, jawab. Ya ini gue jawab, bagaimana sih? Ya udah, ya jawab. Mana sih lu? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa menjadi dirinya apa saja di dalam dua tempat dan dua waktu yang bersamaan. Ngerti nggak lo? Jadi waktu menjadi utusan dia juga Tuhan? Ya iyalah, gimana sih lo? Oh ya. Terus Allah yang satu-satunya yang benar siapa? Allah yang Tuhan. Ya, Allah yang Tuhan. Terus yang menjadi utusan Tuhan juga? Ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Manusia lah. Tadi katanya utusan Tuhan. Lu nggak ngerti ya yang gue maksud? Tuhan itu bisa saya ulang ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus utusan di sini. Anda mengatakan tadi utusan itu Tuhan juga. Masih ingat kata-katamu, nak? Iya. Masih ingat. Yesus memang Tuhan artinya, oke, artinya Tuhan mengutus Tuhan, betul? Emang nggak bisa? Coba ulangi deh. Tuhan mengutus Tuhan. Coba ulangi. Ya emang nggak bisa. Gue tanya lu malah ketawa. Ulangi aja. Ini ulangi aja. Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Terus ada berapa Tuhan? Oh. Ya, jawab sekarang. Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Bisa nggak Tuhan mengutus Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kacau. Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan. Ada satu. Ada berapa Tuhan? Loh, bagaimana caranya? Tuhan mengutus Tuhan. Ada. Lu tidur, Gi. Lu tidur. Lu minum dulu. Tuhan dua, goblok, bener-bener lu. Malu-maluin orang Kristen lu, bro. Aduh. Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Dua. Gua ngantuk tadi. Udah dah. Malu-maluin lu, nggak bener lu. Masa ada Tuhan dua? Gila lu, bener. Dua.
Tuhan ada dua. Pak, udah Dua. jawab. Gimana sih? Terus yang Tuhan ada dua. Terus yang Ya dia maha menciptakan alam kuasa, semesta dua Bro. Dia juga. bisa berada di dua tempat. Nggak bisa dua. Bilang aja dua Tuhan Ketawa. gitu loh. Tuhan ada dua. Udah kalah Tuhan dia yang nih. satu nama. Kabur lo ya. Ada gue ini, ada gue. Tuhan ada dua. Bro. Tuhan yang satu namanya siapa? Tuhan yang kedua namanya siapa? Emang nggak bisa Tuhan jadi Tuhan? Tuhan dua menurut Emang nggak bisa kamu. Tuhan Tuh ngutus dengerin dirinya sendiri? dengerin Jadi dua. dulu. Oh, jadi Tuhan mengutus dirinya sendiri. Artinya Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan ada dua. Tuhan yang satu namanya siapa? Tuhan yang kedua Nggak bisa, namanya lu siapa? hebat dari Tuhan dong. Iya, Tuhan Lu yang satu namanya Tuhan supaya jadi satu aja. Iya, Tuhan yang Tuhan yang satu namanya siapa? Tuhan yang kedua namanya siapa? Udah, mau gue ngomong. Ya, Tuhan yang satu namanya siapa? Tuhan yang kedua namanya siapa? Tuhan yang satu itu namanya Yesus. Yesus. Ya. Tuhan yang dua? Ya. Tuhan yang dua itu namanya Tuhan Allah Bapa. Oh, ngerti ya? Ya, atau dua Tuhan ya. Oke. Baik. Yang menciptakan alam semesta di sini siapa? Tuhan yang kedua apa Tuhan yang pertama? Tuhan yang Allah Yahweh. Allah Yahweh. Jadi Tuhan pertama nggak menciptakan alam semesta? Yesus enggak? Yesus menciptakan, ya iyalah. Yang menciptakan alam semesta ya siapa? Yang menciptakan alam semesta, lu nggak ngerti-ngerti ya konsepnya kayak gini ya? Iya, begini siapa? Ya? Bener Muslim. Tuhan enggak. Ya, yang menciptakan alam semesta Tuhan yang kedua apa Tuhan yang pertama? Tuhan. Yang menciptakan itu Tuhan. Oke. Tuhan yang pertama apa Tuhan yang kedua yang menciptakan? Apa hubungannya? Tuhan itu Kan ada Tuhan. Tadi ada bisa satu. Tadi ada, dengar dulu dong. Ada dua Tadi ada dua Tuhan kok. Tuhan pertama ya, Yesus, Tuhan kedua Allah Bapa. Yang menciptakan alam semesta Tuhan yang mana? Ya gue jawab dulu, lu diam dulu makanya. Iya, lu jawab. Nah, lu nggak mau diam lu. Muslim maunya dengerin melulu. Ya udah dengerin. Ayo jawab. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa berada di banyak dimensi dalam satu waktu, karena waktu tidak membatasi dia. Lu ngerti nggak kalimat ini? Pertanyaannya bukan itu. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Tuhan pertama kah atau Tuhan kedua? Ya, Tuhan kedua. Tuhan kedua. Jadi Tuhan pertama nganggur. Tuhan pertama ya masih dalam bentuk Tuhan kedua. Gimana sih lo? Gampang juga nggak bisa dijawab. Gampang juga nggak bisa ngertiin. Tuhan pertama masih dalam apa tadi? Lucu tadi. Kagak bener ajaran lu, bro. Lu gak nyampe, bro. Jadi yang menciptakan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan pertama. Ya. Sedangkan Tuhan yang kedua nganggur gitu ya. Karena dia sudah termasuk dalam Tuhan yang pertama. Oh, berarti kerjasama gitu? Tuhan kerjasama gitu? Ya kan tadi gue udah bilang, Tuhan bisa berada di dalam dua dimensi. Saya nggak nanya, saya nggak nanya keberadaan. Saya nanya keberadaan. Itu soal penciptaan. Ya, penciptaan ya. Ya, yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan pertama. Ya. Sedangkan Tuhan kedua ikut menciptakan apa enggak? Ya udah, lu maunya gini, ikut menciptakan dah, biar cepat dah. Ikut menciptakan. Terus berapa? Ya, berapa Tuhan yang menciptakan alam semesta? Ya dua, doh. Dua, mantap. Ya, kenapa emang? Jadi kerjasama tim, jadi bisa menurut lu. Jadi kerjasama tim gitu ya? Iya. Oke. Terus yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan yang mana? Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan pertama apa Tuhan kedua?
Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan pertama apa Tuhan kedua? Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan pertama apa Tuhan kedua? Yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan yang kedua, bro. Tuhan yang kedua. Tuhan Ya. pertama nggak ikut dilahirkan ya. Tunggu bentar bro, gue ada masalah komputer nih, tunggu ya. Ya udah tutup besok malam lagi aja bro. Udah. 1:30. Oke. Nih. Besok malam Tuhan ya. Lu takut aja lu. Udah. Nggak takut lah bro, gue ngantuk ini 1:30. Bener. Besok aku bangun dulu 4:30, sholat subuh. Pagi berangkat, ada urusan. Ya oke bro, gitu. berarti tuduhan lu Ini berarti udah. lu memfitnah ini. Ya terserah lu aja bro. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Kalau lu bilang saya nggak pernah memakai ayat Anda, saya salah gunakan ayat Anda loh. Ya kan? Pernah nggak ada ayat saya baca di sini saya salah-salahin? Nggak dong. Ya, saya hanya bawa 2 ayat. Apa? Ya mana? Anda kan yang mengatakan Tuhan ada 2, Tuhan satu. Tuhan satu adalah Yesus, Tuhan kedua adalah Allah Bapa. Yang menciptakan alam semesta adalah 2 Tuhan kerjasama. Ya, emang nggak bisa. Iya, terserah lu lah. Itu kan saya nggak mau bantah. Nanti lo kamu nangis lagi. Ya kan Tuhan itu bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Iya, terserah. Ini nggak membicarakan kemana beradaannya. Penciptaan ya, yang kita omongkan. Dong. Ya terserah lu mau hubungkan gitu. Ya karena lu bertanya masalah kemahakuasaan Tuhan. Terus yang kemudian dilahirkan Bunda Maria di Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu ya Kristus, Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Tuhan kedua yang dilahirkan. Ya. Waktu Tuhan kedua dilahirkan, Tuhan pertama di mana? Di sorga lah, gimana sih lu? Oke, di sorga. Berarti berpisah ya? Bisa ya? Hah? Berarti berpisah. Sebentar dulu. Ya enggak lah. Waktu Tuhan pertama dalam kandungan 9 bulan, Tuhan kedua dalam kandungan 9 bulan, Tuhan pertama di surga. Berarti berpisah dong? Ya enggak lah. Berarti Tuhan pertama ikut dalam kandungan? Ya enggak lah. Terus berpisah dong? Gampang gini bro. Berpisah dong. Tuhan pertama dikandung 9. Dengerin dulu. Tuhan kedua dikandung Bunda Maria 9 bulan. Tuhan pertama ada di surga, artinya berpisah dong? Ya enggak lah. Kalau nggak berpisah berarti Tuhan pertama ikut dikandung dong? Ya enggak. Enggak juga. Loh. Berpisah ya? Tapi nggak menyatu. Gimana ceritanya? Ya lu nggak nyampe. Nih gue jelasin. Diam dulu makanya. Iya, silakan. Oke. Tuhan bisa berada, ini udah berapa kali nih gue sebut-sebut nih, lu gak ngerti-ngerti. Tuhan bisa berada di tempat, di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan bro. Dia tidak terikat oleh waktu dan ruangan. Dia bisa di bumi dan di surga dalam waktu yang bersamaan. Lu aja goblok, gak bisa ngerti-ngerti. Oke, saya goblok. Simple, pertanyaan bro, saya. Oke, simpel. Saya lebih simpel lagi. Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan yang pertama apa Tuhan kedua? Kedua. Tuhan pertama di mana? Masya Allah, tabarakallah. Nanya lagi hal yang sama. Ini gue terangin lagi. Iya. Enggak, saya ulang. Yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan kedua. Tuhan pertama kan Anda katakan ada di surga. Artinya berpisah. Berpisah apa enggak? Ya enggak lah, goblok. Loh kok satu di surga, satu dalam kandungan. Berpisah apa enggak? Ya enggak, bro. Tuhan saya kan ulang kembali bahasa Indonesianya. Dalam kandungan Tuhan kedua. Tuhan pertama ada di surga. Ini berpisah apa enggak?
Enggak, Bro, enggak berpisah. Lu Enggak. yakin ngomongnya. Kalau enggak berpisah artinya Tuhan pertama juga ikut dikandung. Betul apa salah? Salah, Bro, salah. Berarti berpisah. Enggak, karena Tuhan tidak Lu terikat oleh ruang. Ngerti enggak? Tuhan tidak terpengaruh. Ih, ketawa. Lu nggak sadar lu. saya ulang kembali. Gampang banget ditelaah ini. Tuhan Iya, iya. pertama dalam kandungan. Tuhan kedua dalam kandungan. Tuhan kedua ada di surga. Anda mengatakan tidak berpisah, padahal berlainan tempat. Kan lu ngomongin Apakah tempat di, kan? Lu on lu. apakah di surga dan dalam kandungan Bunda Maria sama? Lu ngomongin tempat. Gimana? Ya, lu ngomongin tempat kan, Iya. Bro? Ya. Tuhan tidak terpengaruh oleh tempat. Dia bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini udah ke-10 kali nih gue bilang nih. Oke, dalam waktu bersamaan artinya Tuhan pertama dalam kandungan, dalam waktu bersamaan, Tuhan kedua dalam kandungan, dalam waktu bersamaan Tuhan pertama juga ada dalam kandungan. Betul? Aduh. Betul? Betul apa salah? Bro. Tuhan pertama di sorga, Tuhan kedua dalam kandungan. Dua-duanya berpisah. tidak terpengaruh oleh ini berpisah nggak? Berpisah nggak? Bagaimana? Berpisah nggak ini Tuhan kedua sama Tuhan ke-1? Satu dalam kandungan, satu di surga. Berpisah apa menyatu? Kalau menurut Allah yang Dia Maha Kuasa, Bro, itu tidak berpisah, Bro, karena bumi itu diciptakan olehnya. Ngerti nggak sih? Kalau tidak berpisah artinya Tuhan pertama ikut dikandung, betul? Salah, Bro. Tuhan pertama. Loh, gimana sih? Katanya nggak berpisah. Bro, gimana ente ini kok bahasa Indonesia nggak jelas itu loh? Lu kenal Sule nggak, Bro? Lu nggak jelas, ini saya jelasin lagi ya. Jangan bawa orang nih. Tuhan kedua dalam kandungan. Tuhan pertama di surga. Anda mengatakan tidak berpisah. Artinya Tuhan pertama juga ada dalam kandungan. Anda mengatakan tidak. Anda ini sadar apa enggak sih? Udah, Bro. Gue boleh ngomong nggak? Ya lu ngomong tapi jelaskan itu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ya. Dua tempat, satu dalam kandungan, satu di surga. Anda mengatakan tidak berpisah. Jelaskan. Karena tempat tidak berpengaruh untuk makhluk maha kuasa yang dinamakan Tuhan. Ngerti nggak? Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Waktu Tuhan kedua dalam kandungan, ya, waktu Tuhan dalam kandungan ini, apakah Tuhan kedua ini tidak terbatasi oleh ruang dan waktu? Tuhan kedua dalam kandungan. Iya. Apakah dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu? Iya. Tidak. Bisa keluar masuk. Bisa keluar masuk kandungan. Dalam kandungan sempit loh, Bro. Dalam kandungan sempit loh. Lu, Bro, gimana sih, Bro? Yang ciptain manusia itu Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini Tuhan kedua dalam kandungan. Katanya Anda enggak, Tuhan kedua ini enggak terbatas ruang dan waktu. Padahal dalam kandungan itu sempit, Bro. Gimana ceritanya? Duh, lu masih belum ngerti ya yang ngomongin ya? Ruang dan waktu itu tidak berpengaruh, Bro. Jadi Tuhan Maha Kuasa itu, makhluk Maha Kuasa, bisa berada di dalam dua tempat tanpa pengaruh. Ngerti nggak sih, Bro? Jadi kalau lu
Tuhan satu Oke. di surga, Da- satu di kandungan. Mungkin. Dalam kandungan itu ada ruang nggak? Di dalam kandungan Bunda Maria ada ruang nggak? Maksud ruang itu, bro, bukan ruang seperti Apa? itu, tapi ruang yang dimaksud oleh Ruang yang Einstein. Ngerti nggak? Lu tau Einstein nggak? Masih gue nggak tahu, tapi Tuhan kedua dalam kandungan itu terbatas ruang dan waktu apa enggak? Namanya Tuhan ya enggak lah, bro. Gimana sih? Enggak. Berarti dalam kandungan Bunda Maria itu lega dong, kayak lapangan bola gitu. Yang gue maksud ruang, yang gue masuk kata ruang, itu bukan ruang seperti ya. apa namanya rahim Bunda Apa? Maria, bukan. Ruang itu Nah, orang Tuhan, bro, orang Tuhan keduamu itu kan dalam kandungan 9 bulan. Bro, dalam kandungan Tuhanmu berada di situ 9 bulan, bro. Tuhan kedua dalam kandungan 9 bulan itu nggak bisa dipungkiri. Ya, serius, setuju kan? Setuju kan? Ya. Setuju. Baik, kalau setuju. Artinya terbatas dalam kandungan itu Tuhanmu. Tuhan kedua. Itu karena kau menggunakan waktu manusia, sedangkan waktu manusia tidak berpengaruh pada makhluk Tuhan, bro. Ngerti nggak? Emang manusia Bunda Maria yang mengandung. Emang lu pikir genderuwo yang mengandung? Ngirimin gua kayak gini. Kan Bunda Maria manusia mengandung, bro. Ya, terus yang bikin manusia siapa, bro? Manusia kan Tuhan? Yang mengandung nih. Oh, jadi lu pikir jadi yang menciptakan Bunda Maria Tuhan kedua juga gitu? Siapa? Ayo. Yang menciptakan Bunda Maria adalah siapa? Makhluk bernama Tuhan, bro. Sama seperti Tuhan makhluk siapa? bernama Tuhan itu menciptakan Tuhan siapa? Dua, Adam dan Hawa. Iya, Tuhan siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan kedua apa Tuhan pertama? Ya, Tuhan pertama lah. Tuhan pertama. Berarti Tuhan kedua nggak ikut menciptakan Bunda Maria. Ikut. Berarti ya Yesus ikut menciptakan ibu kandungnya, betul? Ya iyalah, bro, kan dia udah pernah bilang dalam Alkitab tertulis. Aku ada sebelum Ibrahim ada. Ya udah. Saya bro. Artinya Yesus ikut menciptakan ibu kandungnya, betul? Iya, betul. Aduh, gue sih nyantai aja jawabnya nih. Kok betulnya santai banget sih? Yang kencang dong. Saya ulang pertanyaannya. Oke, betul. Wah. Terus kemudian yang mengatur hidup matinya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah. Tuhan pertama apa Tuhan kedua? Ya udah Tuhan pertama lah. Masya Allah. Tuhan kedua nggak ikut? Ya ikut, bro, dia ikut Tuhan kedua karena dia itu. Berarti Tuhan kedua juga ikut andil mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Ibu kandung. Ya. Ya, aku jawab dong. Saya ulang. Jadi Tuhan kedua atau Yesus ini ikut andil mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Iya betul. Emang kenapa nggak boleh mencabut nyawa makhluk ciptaannya? Enggak apa-apa. Saya nggak bantah. Bolehkah dikatakan kalau Yesus ini anak durhaka membunuh ibunya? Anak durhaka? Tidak ada yang durhaka, bro. Dia itu Tuhan. Masa Tuhan disuruh durhaka? Mikirnya itu kok. Bunda Maria itu nama anaknya siapa, bro? Bunda Maria nama anaknya siapa? Yesus. Yesus kan terus Yesus mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Ya, karena dia Tuhan, bro. Artinya Yesus anak durhaka, mematikan ibunya sendiri. Kalau Tuhan yang mencabut tidak durhaka, bro. Masya Allah, tabarakallah.
Ajaran macam apa ini? Ada Tuhan pertama, ada Tuhan kedua. Besok lu dengerin YouTube-nya deh, gue mau tidur ya. Sorry ya bro ya, Nah, sorry. lu Gue takut kalau berarti ada, lu mentok berarti. gue Gue udah, juga mau tidur. iya, gue udah mentok. Tapi mau Gue malam ini. kalah sama lu. Lu menang malam ini bro, lu Lu menang, gue mentok. kalah ya. Nah, ya udah. Kalau gitu Iya udah. mentok, udah mentok. Iya udah mentok gue. Mentok Berarti bener-bener gue mentok. berarti tuduhan lu, tuduhan keji ya sama agama Kristen ya. Iya. Ya. Iya terserah Oke. lu, terserah lu. Berarti Oke. lu fitnah sama agama Kristen. Nanti netizen yang menilai ya apa itu Tuhan pertama, apa itu Tuhan kedua dan seterusnya. Bagaimana Ya Bunda kalau Maria mereka itu diciptakan. ya kalau mereka Nah, yang tuh nonton, belajar yang nonton orang ya. Kristen kok di sini banyak. Yang nonton orang Kristen. Oh, orang Islam juga nggak Banyak kok. apa-apa yang nonton. Iya. Nanti juga pendeta banyak yang nonton kok. Dia tahu Nanti besok orang malam ini orang Islam nanti yang juga pintar, banyak kok. Okay. orang Islam yang pintar dia bisa mikir Tuhan Maha Iya. Kuasa, dia pengaruh tempat dan waktu. Dia bisa berada betul. di dua tempat tanpa Oke. terpengaruh oleh waktu. Dia biasa berada Oke. dalam kandungan dan juga berada Oke. di surga dalam waktu yang bersamaan Iya. sebab dia mencipta ruangan. Jadi Tuhan dia beraksi. Betul. Jadi Tuhan kedua bisa keluar masuk kandungan lah. Itu aja kok Ya bisa repot sih dong. lah. Dia menghendaki itu. Jadi keluar masuk dalam kandungan Bunda Maria Tuhan kedua ini. Iya, dia cari menghendaki angin seperti itu. Iya, kalau dia menghendaki keluar dulu cari angin, terus pengen tidur masuk lagi gitu ya. Dia menghendaki datang sebagai anak manusia. Iya. Bebas. Layak. Ini Tuhan kedua ini bebas, maha kuasa. Tuhan kedua bebas, maha kuasa. Tuhan pertama juga maha kuasa. Ya udah. Iya, moga-moga. 1 menit ya. Ini tertulis dalam Alkitab, bro. Gue nggak bohong. Lu baca aja. Tuhan berkehendak menyelamatkan umat manusia dari dosa. Makanya dia datang dalam rupa manusia supaya dia bisa dikorbankan sebagai korban tebusan bagi dosa manusia, termasuk dosa lu, bro. Ngerti nggak sih lu? Baik. Oke, besok malam kita sambung. Kamu udah berkesimpulan. Saya putuskan bahwa Tuhan pertama menciptakan alam semesta, Tuhan kedua juga ikut menciptakan alam semesta. Tuhan kedua dikandung Bunda Maria bisa keluar masuk dalam kandungan Tuhan kedua ini. Tuhan kedua juga bisa ikut andil menciptakan ibu kandungnya. Tuhan kedua juga yang mencabut nyawa ibu kandungnya. Itu nggak fitnah loh saya ya. Oke. Jadi Tuhan ini ada 2, Tuhan pertama dan Tuhan kedua. Menurut Anda lo ya? Oke, makasih ya bro ya. Selamat malam ya. Sampai jumpa ya. Udah nih bro. Udah. Nih, ya udah. Pertama ya salam aja sama Julius lah. Oke. Kedua ya mohon maaf kalau ada kata-kata kasar. Oke. Sama. Saya mau maaf ya bro. Sorry ya. Bro, jangan dianggap hati ya. Iya santai aja bro, saya mah santai aja. Saya muslim paling bijak di sini. Oke, makasih ya. Selamat malam ya. Selamat pagi udah. Dah, sampai jumpa. Ya.